DPRD Kabupaten Nganjuk berhasil memberikan laporan Banmus tentang rencana kerja 1 tahun ke depan 2021 dan laporan hasil reses kedua pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2020. Hasil laporan dari kedua agenda tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk Rabu 30 September 2020. Menurut Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, rencana kerja rutin dilakukan setiap tahun. Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada perubahan rencana kerja yang berarti di tahun 2020 nanti. Namun ada satu rencana kerja yang berbeda, yaitu terkait terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, yang meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan. Sedangkan terkait laporan hasil reses kedua pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2020, hasilnya akan diserahkan ke eksekutif untuk ditindaklanjuti agar dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk 2021. Sehingga hasil reses dari anggota DPRD Nganjuk dapat disandingkan dengan musren yang dilakukan oleh eksekutif, mulai musren desa, kecamatan, sampai tingkat kabupaten. Agenda rapat paripurna hari ini yang pertama penyerahan hasil reses kedua DPRD Kabupaten Nganjuk dan penetapan renja tahunan tahun 2021. Ini 2 poin utama. Jadi kita serahkan ke eksekutif ke bupati untuk nanti ditindaklanjuti supaya itu masuk bagian dari tentang kerja pemerintah daerah. Sehingga hasil reses teman-teman itu nanti disandingkan dengan musren yang dilakukan oleh eksekutif mulai musren desa, kecamatan sampai kabupaten, dan nanti disandingkan dengan hasil reses ini nanti akan kita bahas dan masuk di RKPD tentang pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2021. Kemarin itu walaupun pesertanya tidak seperti di masa-masa normal, tapi substansinya masyarakat bisa tetap mengajukan aspirasinya melalui DPRD. Intinya tetap kena, cuma kemarin pelaksanaannya memang tidak senormal. Dulu itu pelaksanaan minimal orang 100. Ini kita bisa melaksanakan di beberapa kegiatan. Misalkan dihadiri cuma 20. Tapi kan sudah bisa mewakili masing-masing desa, misalkan yang diundang dari perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan DPD, perwakilan RT RW. Ini kan sudah mewakili aspirasi dari masyarakat yang dilakukan reses oleh teman-teman yang kita DPRD. Kalau ini ya sebenarnya sama. Pertama mesti infrastruktur, setelah infrastruktur nanti untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, hibah, bansos. Ini yang aspirasi yang banyak masuk di DPRD. Dan saya meyakini teman-teman tetap bisa memperjuangkan hasil resesnya. Setelah nanti kita juga koordinasi dengan pihak eksekutif bahwa mereka juga sudah mempunyai tempat, dari eksekutif ada di musren, dari kita ada di reses, yang semuanya untuk kepentingan masyarakat. Rencana kerja itu memang rutin kita lakukan setiap akhir tahun anggaran ini memasuki tahun anggaran berikutnya. Kita akan menentukan rencana kerja 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan, jadi renja 1 tahun kita tetapkan tahun 2020 untuk 2021. Ini yang normatifnya sama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ada yang berbeda? Tidak ada perbedaan. Ya, cuma nanti ada perbedaan terkait dengan Perpres 33, itu nanti kita sikapi sambil jalan tentang perjalanan dinas. Itu kan ada Perpres 33 yang dikeluarkan oleh Presiden, berlaku mulai Januari. Secara teknis nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Mungkin perbedaannya di situ. Ini normatifnya pandemi ini kan hanya tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Kegiatan-kegiatan fisik misalkan yang dilakukan oleh di pemerintah Kabupaten Nganjuk, baik itu hasil reses maupun hasil musren, ini kan tetap berjalan.
Cuma kegiatan-kegiatan kemarin karena refocusing itu tetap kita lakukan walaupun prosesnya agak lambat. Refocusing kan kayak hilang total, cuma pengurangan. Tapi kegiatan secara umum tetap berjalan. Misalnya pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan saluran irigasi, semua tetap jalan sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada perubahan. Rapat paripurna DPRD Nganjuk dihadiri Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, anggota Forpimda, dan sejumlah kepala dinas dan OPD Kabupaten Nganjuk. Menurut Wakil Bupati Nganjuk, reses kedua dilakukan oleh seluruh anggota DPRD Nganjuk berjumlah 50 orang. Mereka menggali aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing, yaitu mulai dari Dapil 1 hingga 5 di Kabupaten Nganjuk. Marhen Jumadi berharap hasil dari reses segera dibahas bersama antara pihak eksekutif dengan legislatif agar segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mewakili Mas Bupati yang kebetulan hari ini ada tamu dari Mabes kaitannya dengan TMMD. Beliau mewakilkan saya untuk menghadiri paripurna. Paripurna hari ini ada dua agenda, yaitu tentang laporan BAMUS, Badan Musyawarah tentang rencana kerja tahun 2020 yang tersisa ini. Terus kemudian yang kedua, hasil laporan reses kedua. Semua anggota dewan yang jumlahnya kurang lebih 50 orang itu di setiap dapilnya, mulai dapil 1 sampai dengan dapil 5 itu. Harapan kita hasil dari reses itu yang paling penting nanti akan kita rapatkan, kita diskusikan dengan tim anggaran TAPD di Kabupaten Nganjuk sehingga bisa segera untuk ditindaklanjuti. Ini yang paling penting. Mungkin dari beberapa yang dilaporkan tadi, intinya kaitannya dengan satu rapat-rapat berkaitan dengan paripurna, terus kemudian kunjungan kerja, terus kemudian reses dan seterusnya itu. Jadi lebih banyak ke schedule ya, rencana kerjanya tanggal berapa dan seterusnya itu. Harapan kita seperti itu. Maka hari ini sebenarnya kita menunggu. Saya barusan telepon ke Sekda Provinsi. Hari ini sebenarnya terakhir kita mendapatkan evaluasi Perda tentang PAPBD tahun 2020 ini. Ya, harapannya hari ini nanti bisa selesai. Tadi saya bel, kebetulan beliau diharapkan hari ini, dan mungkin nanti jam 3 nanti kita bahas bersama tim dari DPRD. Untuk rencana kerja tahun 2021, Pak Wagub, kira-kira ada sesuatu yang baru? Belum. Ini kan baru tahun 2020 ya. Nanti setelah ini nanti pembahasan rencana kerja tahun 2021. Karena APBD-nya belum kita bahas. Laporan BAMUS tentang rencana kerja 1 tahun ke depan 2021 dan laporan hasil reses kedua pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2020 ditandai dengan penyerahan laporan hasil reses kedua pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2020 kepada pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Mas Eko. Dan